Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Forum Generasi 21 di Washington DC, Amerika Serikat. Di segmen sebelumnya ada mahasiswa yang mengatakan bahwa yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia antara lain adalah partai politik dan birokrasi yang belum dewasa. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan lain, silakan. Selamat siang, nama saya Stephanie dari University of Chicago. Menurut saya demokrasi hanya bisa berjalan jika kita semua aktif dan peduli akan masa depan kita semua. Kita harus mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab dan be accountable, dan secara konkret ini hanya bisa direalisasikan dalam level individu. Jika kita semua menggunakan hak pilih kita untuk tidak memilih ulang wakil DPR atau gubernur yang tidak memenuhkan atau merealisasikan apa yang mereka telah janjikan. Kita juga harus memeriksa dan memperhatikan ketua RT kita, kecamatan kita, kelurahan kita, dan hanya dengan keaktifan kita hanya bisa mendukung demokrasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Stephanie. Dika, saya bisa minta vote nggak? Boleh, silakan. Saya mau tanya dari rekan-rekan semua, berapa yang sudah merasa demokrasi kita sudah permanen, dengan kata lain sudah menjadi darah daging dari kita sendiri? Berapa? Separuh lebih sedikit. Oke, terima kasih. Artinya lebih dari 50%, Anda merasa itu cukup bagus, Pak Dino? Saya mengharapkan sih 90%. 90%. Oke, saya ingin juga mungkin tanya ke mahasiswa dan juga kepada narasumber yang ada di depan, sebetulnya jenis kepemimpinan apa yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia? Bu Ani mungkin bisa memberikan masukan? Mestinya kalau tanya jenis kepemimpinan apa yang dibutuhkan, tanya kepada yang mau dipimpin. Yang mau dipimpin ya Bu ya? Jadi tanya kepada pemimpin. Oke, ada yang mau memberikan masukan? Ya silakan Mas. Nama saya Yoyo dengan Tempest Consulting di Washington DC. Saya rasa kepemimpinan yang baik adalah mereka yang duduk di papan atas yang mau menggandeng dan merangkul masyarakat Indonesia, yang sehingga bisa membuka potensi untuk berinovasi dan juga mengundang para investor asing yang mau membantu membawa masyarakat Indonesia maupun para pelajar Indonesia untuk bersekolah dan menimba ilmu, yang dimana pada akhirnya bisa dibawa kembali untuk kebaikan Indonesia. Baik, terima kasih. Menurut saya kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mau menerima kritik dan accountable, dan tidak hanya menerima kritik tapi menginternalize kritik itu dan menjadikan Indonesia lebih baik dan menjadikan diri lebih baik, sehingga efeknya multiplier, tidak hanya pada dirinya sendiri tapi pada negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya berikan satu lagi kesempatan. Ya. Akhirnya ada saya mendapat suara perempuan. Terima kasih Mbak. Lagi setelah Stephanie tadi ya. Selamat pagi, nama saya Herti. Saya dari Emory University. Menurut saya kepemimpinan yang baik itu di mana satu pemimpin bersedia belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu, bukan hanya mencari-cari kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya mohon nanti menunggu gilirannya. Ya. Bu Ani, Anda kan sebelumnya sudah lama berada di pemerintahan Indonesia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan selama berada dalam pemerintahan. Apakah hambatan yang paling penting yang harus kita perbaiki? Ya, tadi mindset itu salah satu. Kalau bicara tentang birokrasi yang tadi disebutkan belum mature atau belum matang, sebetulnya negara Indonesia dalam usia seperti sekarang bisa dikatakan kita masih belum matang. Apakah bicara tentang demokrasi, tentang bagaimana mengurus negara yang accountable tadi, dan bahkan pada level masyarakat untuk menciptakan suatu kekuatan bersama untuk mendisiplinkan institusi dan pemimpin-pemimpinnya untuk mereka selalu kembali kepada apa yang disebut dalam bahasa Indonesia di sini jarang barangkali amanah. Jadi dalam hal ini mengembalikan apa yang disebut kepercayaan rakyat, karena di dalam konsep demokrasi adalah Anda mendapatkan mandat dari rakyat untuk mencapai tujuan.
yang sudah dipercayakan kepada mereka. Birokrasi sebagai bagian dari mesin untuk mencapai tujuan itu harus connect terhadap tujuan itu. Dan oleh karena itu hambatan paling penting adalah pertama, kompetensinya harus diperbaiki, sistemnya harus dibuka sehingga mereka open terhadap transparansi dan kepada prosesnya sehingga bisa akuntabel. Kemudian dia juga harus lebih fleksibel sehingga setiap kali ada perubahan karena adanya perubahan zaman, perubahan climate change, perubahan karena adanya tantangan baru, mereka bisa adjust atau melakukan perubahan untuk bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman yang baru. Untuk itu saya rasa perlu banyak investasi. Tadi saya dengar di sini bahwa kita tidak ingin masyarakat Indonesia itu xenofobia, takut sama asing. Yang bicara begitu adalah Pak Dino Togi yang memang sudah connected dengan the world. Jadi tantangannya bagaimana untuk membuat orang-orang seperti Togi dan Pak Dino lebih banyak seperti Anda yang tidak takut dengan asing karena Anda sudah berada di tengah globalisasi. Yaitu mengkonekkan Indonesia sehingga masyarakat kebanyakan di pedesaan merasa bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia, tidak perlu merasa terintimidasi, terancam, bahkan dia bisa mendapatkan manfaat dari globalisasi. Dan ini perlu dan bisa dikonek dengan teknologi, dengan birokrasi yang lebih efisien, dan demokrasi yang lebih matang hanya bisa muncul tidak hanya dari parpol dan birokrasi yang matang, tapi judiciary system yang bisa menciptakan kepastian hukum. Ya, jadi semoga mahasiswa-mahasiswa di sini bisa menularkan hal-hal yang baik kepada mereka punya Indonesia. cita-cita, bukan semoga, mereka sudah punya cita-cita, kita dorong supaya mereka melakukan apa yang dia pikir sudah baik dan harus diwujudkan dalam keterlibatan di Indonesia. Boleh tepuk tangan kalau kalian mau. Iya. Tadi saya menangkap Ibu Ani sempat menyatakan soal amanat, soal mandat. Saya ingin ke Pak Peter. Kalau Anda sebagai salah satu komponen masyarakat, apakah Anda melihat ada amanah atau mandat yang disalahgunakan? Katakanlah dari para politisi atau dari birokrat. Saya rasa sebelum masuk ke dalam menjawab pertanyaan Anda, Rika, saya ingin mengkomentari apa yang dikatakan oleh Pak Dino tadi, bahwa orang muda itu, dan saya mewakili orang-orang muda nih sekarang. Ya, saya tahu Anda masih muda, Pak. Orang muda itu lebih konservatif. Saya rasa saya tidak setuju. Karena orang muda itu justru mempunyai energi yang lebih besar. Orang muda itu justru ingin mendapatkan tantangan yang lebih besar. Orang muda itu lebih agresif. Jadi saya juga agak heran kalau kita melihat bahwa masih tidak ada yang percaya bahwa kita dalam waktu 5-10 tahun bisa mencapai satu target yang lebih baik. Pertama ingin saya sampaikan bahwa kita sudah cukup lama belajar ya dalam dari perubahan-perubahan. Jadi sekarang waktunya daripada pemerintahan untuk mengimplementasikan, memperbaikan kesalahan-kesalahan itu agar supaya kita bisa melakukan akselerasi yang jauh lebih cepat. Jadi pada Anda yang belum optimis kita bisa cepat kembali kepada satu situasi yang jauh lebih baik, saya tidak setuju. Apalagi saya, pertama saya mewakili mereka, orang muda. Tapi ketiga, umur saya, jadi saya minta dalam 10 tahun udah baik ini kalau nggak. Saya ini kan mewakili orang-orang yang umur saya, muda ini kan. Jadi saya pikir kita harus bisa dalam waktu sampai 5-10 tahun. Nah oleh sebab itu, tatanan yang kita perlukan. Saya berbicara kemarin, Rika, dengan beberapa kawan-kawan kita. Kita di sini, yang duduk di sini, ada beberapa orang yang kerjanya di Google, ada di Yahoo, anak-anak pintar, ikut di dalam teknologi, pengembangan teknologi. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak kembali? Jawabannya, Rika, we are not ready to go back one, because Indonesia, they step you in the back. In Indonesia, throat cutting. In Indonesia, there is no stability and we don't know what the law is. Saya mengatakan, come on, you need to be part of it. Jadi saya mengatakan, nah inilah ada hal yang penting adalah no throat cutting, no backstabbing, jadi jangan menusuk dari belakang, memberikan kesempatan kepada orang-orang muda ini, agar supaya mereka bisa secepat mungkin mengembangkan pemikiran-pemikirannya, agar supaya kita bisa cepat maju. Dan ini yang diharapkan dari dunia usaha. Dunia usaha tidak akan maju kalau kita tidak bersama-sama melakukan inovasi yang baru. Saya juga mengatakan apa yang kita bicarakan berapa lama, berapa persen saya rasa yang disiapkan oleh negara kita untuk melakukan R&D.
Kurang dari 1% yang saya dengar. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya harus segera dilakukan. Saya rasa kesalahan dan pelajaran kita sudah banyak. There is no option. 5 to 10 years we must do it. Baik, ya. Pak Dino, seperti yang dikatakan Pak Peter begitu, ada beberapa hal yang membuat sebagian generasi muda tidak mau pulang ke Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah kalau mereka tidak mau pulang ke Indonesia itu sesuatu yang salah? Bukankah Anda juga pernah mengatakan pentingnya misalnya diaspora begitu? Salah, mereka harus Tapi pulang. saya rasa enggak juga Pak Peter. Indonesia terkenal bahwa orang-orangnya selalu ingin kembali ke Indonesia. Itulah. Sudah Justru culture. kita dianggap kita itu terlalu banyak kembali ke Indonesia. Kalau saya kerja di Bank Dunia, banyak sekali orang India yang mereka itu very good, very bright. Mereka bekerja di situ, ada yang dari birokrat bekerja dulu di sana, kemudian dia absorb ilmu dan kemudian balik lagi. Di Cina juga banyak yang melakukan hal yang sama. Indonesia barangkali termasuk yang begitu graduate mereka kembali ke Indonesia. Sebetulnya bukan masalah pilihan kembali atau tidak kembali. Di mana saja Anda bekerja, saya pernah sekolah di sini, bekerja di Indonesia. Di mana saja Anda bekerja, kalau Anda punya suatu kemauan untuk selalu bringing something, memberikan sesuatu, Anda melakukan sesuatu. Jangan setiap kali mencari pekerjaan pertanyaannya untuk saya apa dulu gitu. Tapi tanya Anda, saya bisa melakukan apa? Karena memang pada yang disebut emerging developing country, we have to develop our country. Anda bukan, walaupun negara yang sudah develop saja sekarang sedang krisis dan mereka harus redevelop dan rebuild themselves, apalagi kita yang sedang developing dan emerging. Jadi kembali dengan ekspektasi, you have to build the country. Jangan bilang saya sudah akan menikmati negara yang sudah selesai dan tinggal kita nikmati. That's the wrong mindset. Ya, artinya bisa melakukan hal itu dari mana saja, bisa di dalam atau di luar negeri. Oke, Pak Dino, ada yang ingin memberikan tambahan? Saya rasa saya komentar Ibu Ani. Saya kemarin tanya siapa yang mau pulang, semua mau pulang. Ya. Saya cuma mengatakan ada beberapa orang yang mengatakan ini loh problemnya kalau saya nggak pulang. Kalau saya sih mengharapkan Mbak Ani semuanya pulang 100%. Kalau kita di luar negeri ya kita susah dari jauh untuk, kan kita berbicara bagaimana kita membangun negara kita. Kalau mau membangun negara kita dari jarak jauh, agak sulit menurut saya. Tapi kalau tadi pulang seperti yang tadi perempuan mengatakan bahwa pulang dan you participate, even sebagai voter, Anda lihat siapa yang Anda pilih. Kalau Anda menjadi warga negara Indonesia, Anda lihat siapa ketua RT-nya mengerjakan apa. Karena di negara-negara maju, civil society care about their own society. And care itu ditunjukkan dengan partisipasi yang positif. Ya, yang saya tangkap dari both Ibu Ani dan Pak Peter adalah sama-sama ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita semestinya sebagai warga negara harus memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan peranan kita terhadap negara ini. Betul Pak? Betul, Ibu? betul. Ya, baik. Saya ingin nanya lagi ke mahasiswa, oke. Boleh tepuk tangan nggak apa-apa? Ya, saya ingin nanya lagi ke mahasiswa ini. Tapi ya, kaitannya- Barika bentar. Kan tidak semua orang seperti Ibu Ani yang bisa melakukan, mempunyai peranan dalam dunia internasional. Siapa bilang Ya. begitu? No, I don't think so. Banyak Ya. sekali orang-orang yang bagus. Bukan. Begini, not everybody is the same, ya kan? Tidak semua orang sepintar Ibu Ani, dan saya pengagum dari Ibu Ani. Tapi saya pikir, ya yang mereka yang tidak dapat posisi di managing director di World Bank, ya Jakarta aja. Kan gitu. Oke, ya. Seperti tadi kita sudah bahas, masing-masing dari kita semua para mahasiswa dan profesional muda di sini sudah punya semacam mindset apa yang akan dilakukan untuk kalian sendiri dan juga untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita akan berbicara lagi di segmen selanjutnya mengenai generasi muda, dan saudara tetaplah bersama kami di Forum Generasi 21.